Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia Pohan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan menampilkan perangkat pembelajaran saya, yaitu untuk siswa kelas 2, tema 3, subtema 1, dan pembelajaran 3. Mudah-mudahan perangkat pembelajaran ini dapat menjadi motivasi dan inovasi bagi kami sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak teman semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah pada sarapan? Kalau kita mau belajar, usahakan perut kita tidak boleh kosong, supaya ketika kita belajar kita bisa konsentrasi dengan pelajaran. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa. Sekarang Ibu ingin yang membaca doa, memimpinnya Zafira. Ingat ya, kalau kita berdoa harus dengan khusyuk, ya. Kita sudah membaca doa. Sekarang Ibu akan melaksanakannya dulu ya. Afifah, Alkisa, Alika, Alvino, Anissa. Alhamdulillah, semua anak-anak Tuhan hadir ya. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar dengan semangat supaya mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang Bu Pohan mau tanya, kalian semua tahu tidak lambang negara kita? Tahu. Apa? Enggak. Dasar negara kita? Sebelum Ibu bertanya lagi, kita sama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa? Bisa. Kita berdiri ya, semangat. Harus dengan semangat. Kebiasaan membaca. Nah, hari ini kegiatan kita agak berbeda, ya. Ibu ingin kalian membacakannya satu persatu tulisan yang ada di depan, yaitu
sila-sila dari Pancasila beserta lambang atau simbolnya. Ibu minta pertama yang keras ya, Vino. Di situ aja Vino. Bacakan yang keras ya supaya teman-temannya mendengar. Yang tegap saya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Ya. Bagus, tepuk tangan semua buat Vino. Satu lagi, anak perempuannya, Safa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala pandai. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan semua. Sekarang kita bacakan kelima sila itu secara bersama-sama seperti tadi teman kamu membacakan. Bisa semuanya? Bisa. Siap ya? Dari Pancasila ya. Siap? 1, 2, 3. Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Hebat. Anak-anakku sekalian, siapa di sini yang biasa bangun pagi? Bagus. Siapa di sini yang kalau sudah bangun kemudian merapikan dan membersihkan tempat tidurnya? Benar nih. Bagus. Nah, di sini kamu coba lihat gambar apa yang ada di sini. Selamat tidur yang berantakan. Coba ada di tempat tidurnya selimutnya tidak rapi, ada boneka dan tidur, ada mainan di kolam, tasnya, ya. Kalau lihat seperti ini bagaimana sih? Tidak rapi kan? Tidak rapi juga tidak enak dilihatnya kalau berantakan. Maka kalau kita bangun tidur sebaiknya kita langsung merapikan tempat tidur. Kemudian membersihkannya, menyapunya supaya kamar kita menjadi kamar yang bersih dan sehat. Kalau gitu kita sama-sama yuk nyanyi lagu bangun tidur. Ya? Bangun. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu bangun tidur. Jadi kita harus selalu merapikan tempat tidur ketika bangun tidur. Ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga. Ya, hari ini kita akan mempelajari beberapa mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan PPKN. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu nanti akan mempelajari tentang sikap terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila yang kedua. Sila yang kedua tadi apa sayang? Bakar. Bunyinya? Kemanusiaan
bagaimana tugas-tugas dari anggota keluarga yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu anggota keluarga ayah, ibu, dan anak. Ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kosakata dan maknanya. Ya, kosakata dan maknanya. Kemudian kalian akan mempelajari juga bagaimana membuat kalimat yang terdapat kosakata, dan kalian harus memperhatikan huruf kapital, huruf besar, ya, dan juga tanda bacanya. Lalu hari ini kita akan mempelajari yang namanya uang kertas. Ya, bagaimana sih macam-macam uang kertas, kemudian bagaimana sih nilainya, supaya bisa kita membandingkan mana uang kertas yang nilainya lebih kecil, mana yang nilainya lebih besar. Kemudian juga kita akan mengurutkan, ya, mengurutkan nilai pecahan uang kertas dari yang terkecil sampai terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, tadi Bu Puan sudah bilang kita akan mempelajari tugas-tugas dalam anggota keluarga yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Ya, kalau makna dari sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, berarti dalam keluarga kalian harus bisa berlaku adil antara ayah, ibu, anak untuk membagi tugas-tugas yang ada di rumah. Di sini salah satunya ada keluarga Siti. Ya, Siti sebagai anak membantu ibunya memasak di rumah. Siti juga membantu ibunya untuk mencuci piring. Di sini siapa yang suka membantu ibu di rumah? Saya. Membantunya apa? Saya mencuci piring. Masak ya? Masak bisa, Alika? Bisa, hebat. Alisa membantu mencuci piring. Alhamdulillah, berarti kalian anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian tadi tugas Siti sebagai anak membantu ibu memasak dan mencuci piring. Kalau ibu sendiri biasanya ngapain sih? Memasak. Kalian kalau di rumah, makanan yang di rumah itu biasanya dimasak oleh ibu. Nah, di sini kalian bisa melihat ayah, ibu, anak harus bisa saling bekerja sama mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Jangan mentang-mentang kamu anaknya, mencuci masak udah ibu saya aja. Walaupun kewajiban utama seorang anak adalah belajar, tapi dalam rumah untuk tugas-tugas yang ada di rumah kamu juga harus siap membantu. Itulah yang dinamakan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Anak-anakku sekalian, tadi Bu Pohan sudah menjelaskan bagaimana pembagian tugas di rumah antara ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, sekarang di sini ada beberapa tugas anggota keluarga yang sesuai dengan 5 sila dari Pancasila. Yang pertama, yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu mengajak adik beribadah. Jadi kalau kita menjalankan ibadah ya di rumah dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, itu termasuk sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sila yang kedua, ya, membantu ibu masak, mengajari adik mengerjakan PR, itu termasuk bentuk dari sila kedua. Yaitu apa bunyinya? Ya, kemanusiaan adil dan beradab. Anak-anak Bu Puan sekalian, tadi Bu Puan sudah menjelaskan beberapa sikap yang sesuai dengan 5 sila dari Pancasila. Sekarang Bu Puan minta kamu menyebutkan sila kedua yang bisa diterapkan pada keluarga kamu. Apa saja? Mencuci piring, membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci botol, membantu menyapu. Ya, itu adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Tadi Bu Pohan sudah menjelaskan beberapa
oleh semua anggota keluarga. Nah, sekarang Mukohan akan memberikan bagaimana menuliskan beberapa contoh tadi ke dalam kalimat. Tapi yang harus kalian ingat dalam membuat sebuah kalimat, kalian harus memperhatikan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dan huruf besar itu dilakukan dari beberapa cara. Yang pertama, huruf awal kalimat. Jadi ketika awal kalimat, kalian harus menuliskan huruf besar. Ya. Lalu nama orang, misalkan Vino, berarti huruf F-nya harus huruf besar. Siapa lagi? Farid, huruf F-nya harus huruf besar. Safa, huruf apanya huruf besar? Safa? Huruf S-nya. Afifah, huruf apanya yang besar saya? Huruf A. Ya. Kemudian juga nama tempat. Ya. Nama tempat juga harus dengan huruf besar. Misalkan Kemayoran, huruf apanya huruf besar? K. Misalkan Serdang, huruf apanya besar? Apalagi ya? Nama bulan Januari, huruf besarnya huruf September, nama bulannya huruf Sekarang bulan apa? Oktober, berarti huruf besarnya huruf O. Ya. Lalu yang menggunakan huruf besar, ya, nama agama Islam, berarti huruf besarnya I. Agama Kristen, huruf besarnya K. Ya. Jadi kalau nanti kalian membuat kalimat, kalian harus memperhatikan awal kalimat, nama orang, nama tempat, bulan, dan agama. Itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Itu kalau kamu menulis sebuah kalimat dan sudah selesai atau sudah diakhiri, harus diberi tanda titik. Yang kedua, tanda seru. Itu untuk penulisan kalimat perintah. Misalkan, ayo Hatan, kamu harus belajar. Nah, di akhirnya itu harus ada tanda seru. Bersihkan tempat tidur kamu. Harus ada tanda seru karena adalah kalimat perintah. Yang terakhir yaitu tanda tanya. Namanya saja sudah tanda tanya, berarti untuk kalimat tanya. Misalkan, siapa nama kamu? Berarti belakangnya harus ada tanda tanya. Di mana tinggalmu? Harus ada tanda tanya. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang coba kamu buka buku latihan bahasa Indonesia. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, tugas kalian adalah menuliskan 3 kalimat dengan 3 kosakata dari tugas-tugas anggota keluarga. Tadi apa saja? Memasak, mencuci piring, mencuci motor, menyapu, ngepel. Nah, dari kata-kata itu kalian buat menjadi 1 kalimat. Kalian hanya di buku kita bikin 2 kalimat saja. Jelas? Jelas. Kerjakan sekarang. Tadi kita sudah mempelajari tentang menuliskan kalimat sesuai dengan kosakata dengan memperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Sekarang, Mukohan punya apa nih? Uang kertas. Uang kertas ada beberapa. Ada uang Rp1.000, ada uang Rp2.000, Rp5.000, ada uang Rp10.000.
beberapa contoh uang yang ada di negara kita. Sekarang kita mau mempelajari ciri-ciri dari uang kertas. Yang pertama, uang kertas permukaannya berbentuk persegi panjang ya. Seperti ini. Semua uang kertas bentuknya persegi panjang. Ciri-ciri yang kedua, uang kertas memiliki dua sisi dengan gambar yang berbeda. Gambar depannya seperti ini, gambar belakangnya seperti ini. Jadi dua sisinya gambarnya berbeda. Nih, uang 20.000 juga begitu. Ya, gambar depannya seperti ini, gambar belakangnya seperti ini. Ya, berbeda tidak gambarnya? Berbeda. Yang terakhir, uang kertas memiliki berbagai macam warna dan ukuran. Warnanya tadi, uang 20.000 berapa? Apa warnanya? Warnanya warna hijau. Uang 50.000? Biru. Uang 5.000? Kuning. Coklat dan kuning. Uang 10.000? Ya, jadi itulah ciri-ciri dari uang kertas di Indonesia. Anak-anak sekalian, tadi Puan sudah memberikan macam-macam uang kertas yang ada di Indonesia. Kemudian dengan ciri-cirinya. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita kan sudah mempelajari beberapa materi. Supaya kita menjadi lebih semangat lagi, kita melakukan gerakan-gerakan. Mau? Buka tutup, bertepuk tangan. Tepuk di pangkuan, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, sambil melompat, lompat yang tinggi. Mempelajari bagaimana membandingkan nilai pecahannya. Lihat, di situ ada uang 500 logam. Kemudian dengan uang 1.000 rupiah uang kertas. Maka 500 rupiah ini nilainya lebih kecil dari uang 1.000 rupiah. Kemudian ada uang 1.000 rupiah logam dengan uang 1.000 kertas. 500 dengan uang 2.000. Maka nilai uang 500 lebih kecil dari uang 2.000. Yang terakhir, uang 2.000 dengan uang kertas 1.000. Maka uang 2.000 lebih besar dari uang 1.000. Paham ya bagaimana membandingkan nilai pecahan? Ada uang kertas maupun uang logam? Paham. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membandingkan nilai pecahan pada uang. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan ada yang sama. Sekarang kita akan mengurutkan nilai pecahan uang. Yang pertama, Eko memiliki uang 500 rupiah, 2.000 rupiah, dan uang 1.000 rupiah. Kamu disuruh mengurutkan dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil apa dulu? 1.000. Paling kecil 500. Lalu 1.000, lalu 2.000. Ya, jadi urutannya kalau dari terkecil 500, 1.000, 2.000. Sekarang yang kedua, pecahan uang nilai yang terkecil dari 500. Ya, urutan terbesarnya 2.000, 1.000, dan 500. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Anak-anak Puan pintar-pintar semua. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari beberapa materi. Ya, yang pertama tentang sila kedua yang
bisa kita lihat pada sikap atau perilaku anggota keluarga. Yang kedua, kita mempelajari tentang kosakata dan maknanya, serta membuat kalimat yang menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian yang terakhir tadi mengenai macam-macam uang kertas dan nilainya, sehingga kalian bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, serta mengurutkan. Anak-anakku sekalian, Ibu akan membagi kamu menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompoknya akan diberi nama para pahlawan Indonesia. Ya, kelompok yang pertama namanya Bung Karno. Kelompok yang kedua namanya Jenderal Sudirman. Kelompok yang ketiga namanya Pangeran Diponegoro. Yang keempat namanya Raden Ajeng Kartini. Yang kelima namanya Raden Pratimura. Nah, itu adalah nama-nama pahlawan kita. Nanti ketika kalian membacakan hasil diskusi kelompok kalian terlebih dahulu mengucapkan atau menyebutkan yel-yel dari kelompok kalian. Bisa ya? Bisa. Baik, sekarang Tuhan akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, jangan lupa tulis tanggalnya. Ya, tanggal 6 Oktober 2022. Ya, silakan dikerjakan. Kita sudah mencoba mengerjakan LKPD secara kelompok. Sekarang kita akan menggerakkan badan kita lagi supaya menjadi lebih semangat. Mau? Mau. Siap semuanya? Kelompok pertama, kelompok Bung Karno. Silakan kelompok Bung Karno menyanyikan yel-yelnya. 1, 2, 3. Bung Karno. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semua. Baik, sekarang Vino akan membacakan hasil kelompoknya. Pertanyaan pertama, di situ ada tempat mencuci piring yang sangat kotor dan berantakan. Apa hasil kelompok diskusi kamu jika melihat keadaan seperti ini? Piringnya lalu menaruh piring di rak piring. Ya, mencuci piring dan menaruh piringnya di rak piring. Bagus. Nah, selanjutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok Kapten Pratimura. Siap?
urutan kecilnya 1000. Terus dari yang terkecil 1000. Ya, 1000, 2000, 5000. Selanjutnya 100, 1000 dan 2000. Betul semuanya? Betul. Tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari 5 kelompok tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan dari hasil-hasil diskusi tadi. Dari hasil diskusi tadi, sebagian besar dari kamu sudah menjawab dengan benar. Contoh, tadi di sini ada gambar tentang dapur yang berantakan, ya, dapur yang berantakan. Jadi ada yang menjawab dapurnya harus dibersihkan, kemudian piringnya harus dicuci, lalu piringnya diletakkan di rapi. Kemudian yang selanjutnya hasil diskusi soal yang selanjutnya yaitu tentang makna dari kosakata mencuci dan memasak. Tadi teman kalian sudah menjawab dengan benar. Mencuci adalah kegiatan membersihkan sesuatu benda yang kotor, dan memasak adalah kegiatan untuk membuat makanan. Nah, tadi teman kamu juga sudah membuat kalimat dari kosakata ini. Contoh mencuci tadi, Siti mencuci piring di dapur. Atau memasak, Ibu memasak makanan di rumah. Bagus, kalian memang anak-anak yang hebat. Anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat. Kita akan menarik kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, tadi kita sudah mempelajari sila-sila dari Pancasila. Ada 5 sila dan masing-masing mempunyai simbol-simbolnya. Sila pertama tadi apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Yang kedua bunyi silanya kemanusiaan yang adil beradab. Simbolnya apa? Nah, selanjutnya ada mengenai makna dari kosakata. Tadi yang kita sudah pelajari kosakatanya mencuci dan memasak. Mencuci maknanya apa? Kegiatan membersihkan kotoran benda-benda yang kotor. Kalau memasak, kegiatan membuat makanan secara bisa. Yang terakhir adalah tentang uang kertas. Kesimpulannya, kalau kamu menggunakan uang kertas, kamu harus tahu nilai dari uang kertas tersebut. Jadi kalau kalian membelanjakan dengan menggunakan uang kertas, tidak sampai salah, ya. Jadi barang yang harus kamu beli sesuai dengan uang yang kamu punya. Jangan uangnya kelebihan ataupun uangnya kurang. Sampai di sini jelas ya? Anak-anak tumbuhan, tadi kita sudah mengerjakan LKPD secara kelompok. Sekarang supaya Puan tahu sampai di mana kamu paham dengan materi pelajaran hari ini, Puan akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh bertanya ataupun melihat jawaban teman. Jelas? Ibu kasih waktu 10 menit mengerjakan soal evaluasi. Selamat mengerjakan.
materi atau pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Sila-sila pada Pancasila beserta simbolnya, lalu kosakata, penggunaan huruf bahasa dan tanda baca. Lalu yang terakhir kualitas. Hebat sekalian semua. Nah sekarang aku mau tanya lagi, kira-kira ada nggak yang belum kalian paham? Sudah semua? Jelas lagi di rumah kalian ulang lagi ya pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa? Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan baik dan bagus. Bukuan senang sekali. Nah, Bukuan berharap kalian dapat melaksanakan hal-hal positif yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, seperti tadi ya, kita harus melakukan tugas-tugas yang ada di rumah ya. Walaupun kalian masih anak-anak, tapi apa pekerjaan yang bisa membantu pekerjaan di rumah harus bisa kalian lakukan. Salah satunya apa tadi? Ketika bangun tidur, bisa membereskan tempat tidurnya dengan rapi dan membersihkannya. Kemudian membantu orang tua. Lalu kegiatan positif yang lainnya, kalau kalian belanja, kalian harus tahu barang-barang yang harus kalian beli. Ingat, kita tidak boleh membeli barang atau jajanan yang lebih uang yang kita miliki. Ya, misalkan kamu dikasih uang jajan 5.000. Nah, kamu harus bisa membeli makanan yang nilainya tidak lebih dari 5.000 supaya uang kalian tidak kekurangan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan uang yang ada, tidak boleh memaksakan. Ya, misalkan orang tua kamu belum mempunyai uang untuk memberikan kamu sepeda, terus kamu nangis-nangis minta diberikan sepeda, bagus tidak? Ya, tidak boleh memaksa. Jadi kita harus memberi apapun sesuai dengan kemampuan kita ataupun kemampuan orang tua. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, yang santun, yang patuh pada orang tua. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu daerah Jakarta atau Betawi. Lagu nonton ondel-ondel. Bisa semuanya? Bisa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ya, doa kita pula dipimpin oleh Alika. Bersiap, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, membaca doa. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Ingat, pandemi COVID ini belum berakhir.
Jadi kalian harus tetap